Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nis Islamiati dari Pendidikan Kimia semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logam alkali. Pertama, sumber-sumber logam alkali di alam. Natrium dan kalium sangat melimpah di kerak bumi, sedangkan litium, rubidium, dan cesium kelimpahannya sangat sedikit. Kelimpahan logam alkali yang paling sedikit adalah fransium. Hal ini disebabkan fransium merupakan unsur radioaktif yang memancarkan sinar beta dengan waktu paruh yang pendek sekitar 21 menit. Kemudian, segera berubah menjadi unsur thorium. Yang kedua adalah ekstraksi logam alkali dari mineral. Logam-logam alkali sangat stabil terhadap pemanasan, sehingga logam-logam alkali tidak dapat diperoleh dari oksidanya melalui proses pemanasan. Logam alkali tidak dapat dihasilkan dengan mereduksi oksidanya. Hal ini disebabkan logam-logam alkali merupakan pereduksi yang kuat. Keberadaan natrium dan kalium telah dikenali sejak lama. Namun, untuk mereduksi logam-logam alkali dalam air tidak dapat dilakukan karena logam-logam alkali dapat bereaksi dengan air sehingga membentuk basa kuat. Yang ketiga, sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis logam alkali secara umum logam alkali ditemukan dalam bentuk padat, kecuali cesium yang berbentuk cair. Padatan logam alkali sangat lunak, seperti sabun atau lilin, sehingga dapat diiris menggunakan pisau. Hal ini disebabkan karena logam alkali hanya memiliki satu elektron pada kulit terluarnya. Unsur-unsur logam alkali memiliki titik leleh yang relatif rendah, mudah menguap, dan lunak. Unsur-unsur logam alkali sangat elektropositif dan bereaksi langsung dengan sebagian besar unsur lain dan banyak senyawa dengan pemanasan. Sifat kimia logam alkali. Logam alkali merupakan unsur logam yang sangat relatif dibanding logam golongan lain. Hal ini disebabkan pada kulit terluarnya hanya terdapat satu elektron dan energi ionisasi yang lebih kecil dibanding unsur golongan lain. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, kereaktifan logam alkali makin bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Yang keempat, penggunaan logam alkali dan senyawanya. Pertama, litium, pengisi baterai litium, ion, dan penambah daya tahan korosi aluminium. Yang kedua, natrium, reduktor menghasilkan Ti, pendingin reaktor nuklir, pengisi lampu jalan raya, NaOH untuk pembuatan sabun dan kertas, NaCl untuk garam dapur, pengawet makanan, dan pencair salju di jalan raya, NaHCO3 untuk soda kue, dan Na2CO3 untuk pengolahan air, pembuatan sabun, deterjen, obat, dan kertas. Yang kelima yaitu membedakan karakteristik senyawa oksida, peroksida, dan superoksida dari logam alkali. Beberapa sifat umum senyawa logam alkali yang berkaitan dengan karakteristik ion, kestabilan anion-anion besar bermuatan rendah, hidrasi ion, dan kelarutan sebagaimana diuraikan berikut ini. Pertama, karakter ionik. Ion logam alkali selalu mempunyai tingkat oksidasi +1 dan sebagian besar senyawanya berupa padatan ionik dan stabil. Yang kedua, hidrasi ion. Semakin tinggi densitas muatan ion, semakin kuat ion terhidrasi karena logam-logam alkali mempunyai densitas yang sangat rendah daripada densitas logam-logam pada umumnya. Maka, hidrasi senyawaan logam alkali juga sangat rendah. Yang keenam, sintesis hidroksida garam-garam okso, karbonat, bikarbonat, nitrat, nitrit,
sulfat, dan bisulfit, dan halida dari logam alkali. Pertama, reaksi dengan udara. Reaksi alkali pada udara terbuka dapat bereaksi dengan uap air dan oksigen. Untuk menghindari hal ini, biasanya litium, natrium, dan kalium disimpan dalam minyak atau minyak tanah untuk menghindari terjadinya kontak dengan udara. Produk yang diperoleh dari reaksi logam alkali dengan oksigen yakni berupa oksida logam. Reaksi dengan hidrogen. Dengan pemanasan logam alkali dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Senyawa hidrida yaitu senyawaan logam alkali yang atom hidrogen memiliki bilangan oksidasi -1. Reaksi dengan halogen. Unsur halogen merupakan suatu oksidator, sedangkan logam alkali merupakan reduktor kuat. Oleh sebab itu, reaksi yang terjadi antara logam alkali dengan halogen merupakan reaksi yang kuat. Reaksi dengan senyawa. Logam-logam alkali dapat bereaksi dengan amonia bila dipanaskan dan terbakar dalam aliran hidrogen klorida. Yang kedelapan, sifat-sifat hidroksida, garam-garam okso, dan halida dari logam alkali. Semua alkali hidroksida berbahaya sebab bereaksi dengan protein kulit. Natrium hidroksida dan kalium hidroksida diproduksi berbentuk butiran pelet dengan memasukkan lelehannya ke dalam cetakan. Pada karbon dioksida, alkali hidroksida sangatlah diserap oleh alkali hidroksida dari atmosfer membentuk karbonat. Kesimpulannya yaitu sumber yang paling utama logam alkali adalah air laut. Air laut merupakan larutan-larutan garam alkali, akan tetapi golongan alkali ini jarang ditemukan dalam bentuk unsur murni. Logam alkali biasanya ditemukan dalam bentuk senyawaannya. Beberapa sifat umum senyawa logam alkali yaitu sifat yang berkaitan dengan ionik, kestabilan anion-anion besar bermuatan rendah, hidrasi ion, dan kelarutan. Pada golongan logam alkali, jika dilihat dari sistem periodik unsur dari atas ke bawah, maka keelektronegatifannya semakin berkurang. Logam alkali ini hanya memiliki satu elektron valensi yang terlibat dalam pembentukan logam. Oleh karena itu, logam alkali memiliki energi kohesi yang paling kecil sehingga bersifat lunak. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.